Krisis di saat genting, Jude Bellingham cedera, Real Madrid makin terpuruk. Jude Bellingham dilaporkan absen dari latihan Real Madrid karena kekhawatiran cedera meningkat di tengah persaingan ketat La Liga dengan Barcelona. Menurut Relevo, Bellingham merasakan masalah otot ringan pada hari Kamis, meskipun tim medis klub tidak terlalu khawatir dan saat ini melihat situasinya sebagai tindakan pencegahan. Ketidakhadirannya dari latihan kolektif tetap menimbulkan pertanyaan tentang ketersediaannya untuk pertandingan krusial melawan Celta Vigo. Sementara Kylian Mbappe dan Vinicius Junior bergabung kembali dalam latihan penuh pada hari Jumat setelah mengalami masalah otot ringan mereka di awal minggu, status Bellingham tetap tidak pasti. Staf medis Madrid sedang memantau situasi ini dengan cermat, dan laporan medis yang terperinci masih ditunggu. Selain masalah kebugaran di lini serang dan lini tengah, Madrid juga bersiap untuk perubahan dalam susunan lini pertahanan mereka. Cedera dan skorsing telah memaksa Ancelotti untuk melakukan perubahan pertahanan lagi, dengan bek kiri Fran Garcia dan bek tengah Raul Asensio diharapkan memulai peran mereka masing-masing. Di sisi berlawanan, Lucas Vazquez kemungkinan besar akan kembali tampil sebagai bek kanan, menawarkan stabilitas dan pengalaman. Sementara itu, Aurelien Tchouaméni, yang aslinya berposisi gelandang bertahan, mungkin sekali lagi akan dipanggil untuk memberikan pertolongan darurat di pertahanan tengah. Bersedia lepas William Saliba ke Real Madrid, Arsenal minta tukar Aurelien Tchouaméni. Real Madrid telah menerima dorongan besar dalam pengejaran bek tengah Arsenal William Saliba, menurut media Spanyol, tetapi masih ada masalah bagi Los Blancos. Salah satu area yang ingin dibenahi Madrid pada bursa transfer musim panas adalah pertahanan, dengan manajer Carlo Ancelotti yang tidak dapat mengandalkan Eder Militao dan David Alaba karena masalah cedera dan Antonio Rudiger yang berusia 32 tahun, Madrid telah mengidentifikasi bintang Arsenal Saliba sebagai target utama. Saliba merupakan orang pilihan Florentino Perez untuk bek tersebut, dan Marca melaporkan minggu ini bahwa Presiden Madrid tersebut bersedia bekerja keras dan mulai membuat langkah yang lebih konkret untuk bek tengah berusia 24 tahun tersebut. Madrid kini telah menerima dorongan besar dalam upaya mereka untuk merekrut Saliba, dengan sebuah laporan di Spanyol mengklaim bahwa manajer Arsenal Mikel Arteta bersedia berpisah dengan bek tersebut. Menurut Defensa Central, Arsenal mengetahui adanya minat terhadap Saliba dari Madrid. Bek tengah internasional Prancis itu sendiri akan senang bergabung dengan proyek Madrid, menurut laporan tersebut. Saliba selalu mengagumi Madrid dan juga memiliki rekan senegaranya asal Prancis, seperti Kylian Mbappe dan Eduardo Camavinga, di Santiago Bernabeu. Defensa Central telah mengungkapkan bahwa salah satu pemain Prancis di Madrid yang diinginkan Arsenal sebagai imbalan atas Saliba. Arteta ingin Arsenal merekrut Aurelien Tchouaméni dari Madrid dalam kesepakatan pertukaran yang melibatkan Saliba. Tchouaméni telah membuat 47 penampilan untuk Los Blancos musim ini, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist dalam prosesnya. Real Madrid sendiri tidak bersedia menjual Tchouaméni, tetapi Arsenal tidak menyerah untuk membawanya ke Stadion Emirates. Laporan di media berita Spanyol tersebut telah mengungkap bahwa Arsenal tidak akan menyerah begitu saja dan akan mencoba melakukan segala kemungkinan untuk memasukkan gelandang Prancis itu ke dalam proyek mereka. Bek Arsenal Ricardo Calafiori kemungkinan akan kembali ke Serie A setelah hanya setahun di Liga Premier. Calafiori merupakan akuisisi utama The Gunners pada musim panas lalu, dengan manajer Mikel Arteta dikatakan sebagai kekuatan pendorong dalam mengamankan pemain berusia 22 tahun tersebut setelah musim yang menakjubkan saat ia memimpin Bologna ke sepak bola Liga Champions. Al Hilal bidik Vinicius, siapkan 800 euro juta dan senjata rahasia. Klub Saudi Pro League Al Hilal belum menyerah dalam usahanya menggaet Vinicius Junior dari Real Madrid, dana selangit sampai senjata rahasia pun disiapkan. Menurut laporan itu, Al Hilal yang saat ini paling ngebet memboyong Vinicius Junior. Untuk itu, dana sebesar 800 juta euro sudah disiapkan. Nominal ini termasuk biaya transfer, gaji, dan bonus. Dan bukan cuma itu, Al Hilal sudah menyiapkan sebuah senjata rahasia yang diperkirakan bisa menjadi kunci dalam mendatangkan Vini. Al Hilal disebut ingin menggaet Carlo Ancelotti sebagai pelatih barunya. Saat ini Ancelotti adalah pelatih Vinicius di Real Madrid. Masa depan Ancelotti di Real Madrid belakangan ini memang penuh spekulasi. Seiring dengan potensi Real Madrid mengakhiri musim tanpa gelar juara, kans El Real juara musim ini tersisa di La Liga, itu pun masih dengan catatan bisa menyalip Barcelona. Pada awalnya Carlo Ancelotti sempat disebut-sebut sebagai kandidat kuat pelatih timnas Brasil,
tapi belakangan ada rumor bahwa proses itu menemui jalan buntu. Situasi itu disebut-sebut langsung bikin Al Hilal bergerak cepat untuk merekrut Don Carlo agar bisa memuluskan jalan memboyong Vinicius. Disingkirkan Mbappe dan Vinicius, Rodrigo serius ingin tinggalkan Real Madrid. Rodrigo dikabarkan sedang mempertimbangkan serius untuk meninggalkan Real Madrid musim panas ini. Pemain asal Brasil itu merasa posisinya di Los Blancos terancam dengan kedatangan Kylian Mbappe dan dominasi Vinicius Junior serta Jude Bellingham di lini depan. Berdasarkan laporan Marca, Rodrigo merasa waktunya di Madrid mungkin sudah berakhir. Keputusan akhirnya bisa bergantung pada permintaan pribadi Xabi Alonso, yang diprediksi akan menjadi pelatih baru Los Blancos musim depan. Persaingan ketat di lini depan Madrid menjadi faktor utama. Dengan kedatangan Mbappe dan posisi tetap Vinicius di sayap kiri, Rodrigo kesulitan mendapatkan menit bermain yang diinginkan. Bahkan, formasi 4-3-1-2 yang mungkin diterapkan Alonso akan meminggirkan perannya lebih jauh. Performanya yang kurang meyakinkan di laga-laga krusial turut memperburuk situasi. Dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi, Rodrigo hanya mencetak 1 gol dan sering diganti lebih awal, termasuk di final Copa del Rey. Jika Alonso tidak memberinya jaminan peran penting, Rodrigo dikabarkan siap menerima tawaran baru. Meski begitu, ia lebih memilih tetap di Eropa ketimbang pindah ke Arab Saudi, meski gajinya bisa jauh lebih besar. Beberapa klub top Eropa dikabarkan tertarik, termasuk Arsenal dan Chelsea yang pernah mengincarnya sebelumnya. Kedua tim London itu membutuhkan pemain kreatif di lini depan, dan Rodrigo bisa menjadi solusi jangka panjang. Dengan usia 24 tahun, Rodrigo masih memiliki nilai jual tinggi. Madrid kemungkinan akan mematok harga sekitar Euro 80-100 juta, mengingat kontraknya masih panjang hingga 2028. Klub-klub Liga Inggris dianggap sebagai destinasi paling realistis. Selain faktor kompetisi, Rodrigo juga diyakini ingin membuktikan diri di liga yang secara fisik lebih menantang. Dengan fokus utama pada trio Mbappe, Vinicius, Bellingham, Los Blancos bisa mengalokasikan dana penjualan Rodrigo untuk memperkuat posisi lain, seperti bek sayap atau gelandang bertahan. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada rencana Alonso. Jika pelatih Spanyol itu meyakinkan Rodrigo bahwa ia masih bagian penting dari proyek Madrid, sang pemain mungkin akan bertahan. Namun, jika tidak, musim panas ini bisa menjadi akhir dari petualangannya di Bernabeu. Real Madrid incar Alexis Mac Allister sebagai pengganti Toni Kroos, Liverpool pagari dengan harga selangit. Gelandang andalan Liverpool, Alexis Mac Allister, menjadi salah satu nama terpanas di bursa transfer musim panas mendatang. Pemain asal Argentina tersebut kini tengah dikaitkan dengan raksasa Spanyol, Real Madrid, yang dilaporkan tertarik menjadikannya suksesor jangka panjang Toni Kroos. Namun, upaya Madrid untuk memboyong Mac Allister tidak akan mudah. Liverpool dikabarkan telah menetapkan harga fantastis sebesar 85 juta pounds bagi siapapun yang ingin membawa sang gelandang meninggalkan Anfield. Mac Allister menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim ini bersama Liverpool. Dalam laga terakhir kontra Tottenham Hotspur, ia mencetak 1 gol dalam kemenangan telak 5-1 di Anfield. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan gelar Liga Inggris ke-20 untuk The Reds, menyamai rekor milik Manchester United. Kesuksesan ini membuat Mac Allister semakin dilirik oleh klub-klub top Eropa, dan Real Madrid menjadi yang terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Florentino Perez disebut sangat ingin memperkuat skuadnya setelah menjalani musim 2025 yang mengecewakan. Mac Allister dinilai cocok menjadi bagian dari proyek pembaruan di lini tengah Los Blancos. Meski ada ketertarikan dari Madrid, Liverpool bersikukuh ingin mempertahankan pemain-pemain kunci mereka. Apalagi, pelatih baru Arne Slot membutuhkan pondasi yang kuat untuk mengarungi musim perdananya di Premier League. Carlo Ancelotti bakal diberi jabatan spesial usai pensiun. Masa depan Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid terus dispekulasikan. Meski masih terikat kontrak sampai Juni tahun 2026, pria yang akrab disapa Don Carlo dikabarkan bakal didepak Real Madrid. Berstatus sebagai juara bertahan, El Real dipecundangi Arsenal dengan agregat 1-5 di babak perempat final. Nasib Ancelotti semakin berada di ujung tanduk usai Real Madrid kalah dari Barcelona di final Copa del Rey. Madrid keok 2-3 dari seteru abadinya tersebut. Meski gagal di dua ajang tersebut, Ancelotti sebenarnya masih berpeluang mempersembahkan gelar juara Liga Spanyol untuk Real Madrid.
Klub ibu kota Spanyol saat ini menempel ketat Barcelona selaku pemuncak klasemen dengan selisih 4 poin. Ancelotti akan ditawari peran sebagai duta klub seumur hidup usai pensiun sebagai PLT. Itu merupakan bentuk penghormatan Real Madrid untuk jasa besar Ancelotti selama menjadi pelatih mereka. Carlo Ancelotti berhasil meraih banyak gelar selama 2 periode melatih Real Madrid. Secara keseluruhan, Ancelotti telah mempersembahkan 15 trofi kepada Real Madrid. Berkat torehan tersebut, Ancelotti tercatat sebagai pelatih tersukses dalam sejarah Real Madrid.